Septiani Zega dengan NIM 213040405002 dari Manajemen Zakat dan Wakaf YIN Batu Sangkar. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sejarah tentang Masjid Raya Lima Kaum yang seperti kawan-kawan lihat di belakang saya, yaitu Masjid Raya Lima Kaum. Masjid Raya Lima Kaum ini didirikan pada tahun 1710 Masehi dan masjid ini disahkan sebagai cagar budaya alam Minangkabau pada tahun 2010 bersamaan dengan masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat seperti Masjid Rawo-Rawo, yaitu di Nagari Rawo-Rawo, dan Masjid Ganting di Padang. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat sedikit isi dalam dari Masjid Lima Kaum. Pada tahun 1710, di atas lokasi pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena menganut ajaran Islam, dibangun masjid yang kini dikenal dengan sebagai Masjid Raya Lima Kaum. Pembangunan masjid ini dilakukan secara bersamaan oleh masyarakat setempat. Bangunannya terbuat dari kayu dan papan, mulai dari dinding hingga tiang, sementara atapnya yang semula terbuat dari ijuk telah diganti dengan seng. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid ini juga mengalami beberapa perbaikan yang dilakukan secara swadaya, termasuk perbaikan pada pelebaran mihrab, pembuatan serambi, perbaikan dan pemasangan kaca pada jendela, penggantian bila-bila, papan yang telah rapuh, dan pembuatan loteng. Tidak diketahui pasti tahun berapa sebetulnya masjid ini didirikan. Meskipun demikian, cikal bakal keberadaan masjid ini berawal dari sebuah masjid di Nagari Lima Kaum yang didirikan pada pertengahan abad ke-17. Menyusul masuknya Islam ke dataran tinggi Minangkabau, masjid itu terletak di jorong balai batu dan masih berupa bangunan sederhana beralaskan batu tanpa dinding dan atap, atau dalam bahasa Minangkabau dijuluki dengan Baaleh Batu, Badingyang Angin, Baatok Langit. Pada waktu yang tidak diketahui, dibangun masjid pengganti di lokasi lain, yaitu di Jorong Tigo Tumpuak, yang keberadaannya tidak bertahan lama karena kapasitas tak memadai. Masjid Raya Lima Kaum didirikan jauh sebelum Belanda masuk ke Minangkabau, sehingga tidak ada pengaruh arsitektur Barat atau Belanda terhadap bangunan masjid ini. Arsitektur masjid ini umumnya dipengaruhi oleh corak Minangkabau dan bentuk atap merupakan sinkretisme antara Hindu, Buddha dengan Islam. Masjid ini berdiri atas tanah berdena segi empat, menggantikan bangunan pagoda yang telah lama ditinggal penganutnya karena memeluk Islam. Atap masjid ini dibuat berundak-undak sebanyak 5 tingkat dengan permukaan atap yang tidak datar melainkan cekung. Cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Minangkabau karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Antara tingkatan atap yang satu dengan yang lain terdapat celah pencahayaan, sementara pada tingkatan teratas
terdapat bangunan puncak berdena segi 8 yang memiliki beberapa jendela kaca dengan atap berbentuk limas. Dari atas bangunan ini dapat melihat bangunan rumah-rumah penduduk di sekitar masjid serta kota Batu Sangkar. Ruang utama. Di dalam ruang utama yang berfungsi sebagai ruang sholat, terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu dengan tiang utama berdiameter 75 cm dan tinggi mencapai 55 meter. Seluruh kayu yang digunakan dikumpulkan secara bersama oleh masyarakat setempat selama sekitar 1 tahun dari Bukit Sangkyang sampai Bukit Dadieh Talago Gunuang. Tiang utama ditutupi dengan tripleks sehingga membentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke bagian puncak yang berbentuk spiral atau melingkar ke arah kiri. Pada bagian dinding di ruang utama terdapat beberapa jendela di setiap sisi, yaitu 6 di sisi utara dan selatan, ditambah 4 di sisi barat dan timur. Dinding tersebut berupa papan, begitu pula dengan lantai, kecuali lantai pada bagian mihrab yang telah diganti dengan keramik. Meski telah beberapa kali mengalami perbaikan, dinding dan lantai tersebut hingga saat ini masih terbuat dari papan. Begitu pula dengan tiang juga masih terbuat dari kayu. Di bagian timur sebelah selatan ruang utama, terdapat beduk atau disebut tabuh dalam bahasa Minang yang terbuat dari pohon kelapa dengan diameter dari ujung ke ujung 27 cm sampai 60 cm dan panjang 220 cm. Di sebelah timur atau di bagian depan terdapat serambi berupa ruangan tertutup, dinding dan kaca dengan pondasi terbuat dari beton dan memiliki pintu masuk dari utara dan selatan. Selain sebagai ruang peralihan, serambi itu juga difungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki. Pada bagian atas serambi terdapat menara berupa bangunan berdena segi 8 dengan 2 jendela kaca di setiap sisinya dan dimahkotai oleh semacam kubah berbentuk susunan buah labu yang mengucut ke atas. Dalam riwayat tradisional, Masjid Raya Lima Kaum disebut sebagai simbol perdamaian antara Datuk Katemanggungan dan Datuk Parpatih Nangsa Batang yang berselisih soal adat Minangkabau. Sebelum masjid ini didirikan, terjadi pertentangan antara keduanya yang berujung pada peristiwa Batu Batikam. Ketegangan di antara keduanya tidak kunjung pulih hingga pemuka masyarakat Lima Kaum menganjurkan diadakan kenduri sebagai tanda perdamaian yang diikuti pendirian masjid dengan atap berundak sebanyak 5 tingkat. Hamka menyebut arsitektur Masjid Raya Lima Kaum sebagai lambang yang tinggi dari penerimaan jiwa nenek moyang kepada ajaran Islam. Dalam tulisannya di haluan pada 14 April 1951, ia meminta agar masjid ini dipelihara oleh pemerintah, alih-alih diturunkan dan diganti dengan bangunan yang tidak tentu modelnya. Pada tahun 1968, Hamka menyarankan agar atap masjid yang dibuat dari ijuk diperbaiki, tetapi tingkatnya tetap 5. Sekian singkatan sejarah dari Masjid Raya Lima Kaum. Untuk seterusnya, jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.